Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang beranggotakan satu Alfirisna Fadila, dua Nabila Sirli Okta Maharani, yang ketiga Sylvia Mega Kusumasari, keempat Uswatun Hasanah, dan kelima Uun Rohmawati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai praktikum botani farmasi morfologi batang. Next. Di sini tujuan praktikum yaitu untuk mengamati dan mengetahui berbagai bentuk jenis batang dan struktur batang dari masing-masing tanaman. Batang mempunyai nama Batang mempunyai nama ilmiah kaulis. Batang berfungsi untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Selain fungsi lainnya sebagai jalur transportasi air dan unsur hara dari akar ke daun. Di sini sifat-sifat batang yang dapat dikatakan sebagai karakteristik adalah selalu tumbuh ke atas. Selain itu, batang biasanya berwarna coklat dan memiliki bentuk yang beragam. Tugas batang yang pertama yaitu satu, mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, yaitu daun, bunga, dan buah. Yang kedua yaitu dengan pencabangannya memperluas bidang asimilasi dan menempatkan bagian-bagian tumbuhan sedemikian rupa. Yang ketiga yaitu sebagai jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan serta mengangkut hasil asimilasi. Dan yang keempat, menjadikan tempat penimbunan zat-zat makanan cadangan. Selanjutnya, yaitu sifat-sifat batang yang terdiri dari luas masing-masing dibatasi oleh buku-buku dan buku-buku inilah terdapat daun. Tumbuhnya biasanya ke atas menuju cahaya matahari atau bersifat fototrop atau heliotrop. Yang ketiga yaitu selalu bertambah panjang di ujungnya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa batang memiliki pertumbuhan yang tidak terbatas. Selanjutnya yaitu mengadakan percabangan dan selama hidupnya tumbuhan tidak digugurkan kecuali kadang-kadang cabang atau ranting yang kecil. Yang terakhir yaitu umumnya tidak berwarna hijau kecuali tumbuhan yang berumur pendek. Jenis-jenis batang menurut Kamajaya 2000, tahun 2000, apabila kita memperhatikan maka tumbuhan dibedakan menjadi tumbuhan yang tidak berbatang dan tumbuhan yang berbatang jelas. Pada tumbuhan yang berbatang jelas dapat dibedakan menjadi A. Batang basah atau herbaceous. Yang kedua yaitu batang berkayu, batang rumput atau kalmus, dan batang mendong atau kalamus. Selanjutnya, bentuk batang. Menurut Kamajaya 2000, tahun 2000, apabila kita memperhatikan, maka tumbuhan dibedakan menjadi tumbuhan yang tidak berbatang dan tumbuhan yang berbatang jelas. Pada tumbuhan yang berbatang jelas, dapat dibedakan menjadi A. Bulat atau teres, B. Persegi atau angularis, dan C. pipih. Arah tumbuh batang. Yang pertama ada tegak atau fastigiatus, yaitu sudut antara batang dan cabang amat kecil. Yang kedua ada condong ke atas atau patens, jika cabang dengan batang pokok membentuk sudut sebesar 45 derajat. Yang ketiga mendatar atau horizontalis, jika cabang dan batang pokok membentuk sudut sebesar kurang lebih 90 derajat.
Yang keempat ada terkulai atau declinatus. Jika cabang pada pangkalnya mendatar, tetapi ujungnya lalu melengkung ke bawah. Yang kelima bergantung atau pendulus. Cabang-cabang yang tumbuhnya ke bawah. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini, yang pertama, baki, silet, alat tulis, dan juga kertas HVS. Sedangkan bahan, kita membutuhkan batang mawar atau rosa SP, batang nangka atau Anthocarpus integramer, batang mangga Mangifera indica, batang bayam Amaranthus sp, batang sebangsa rumput teki Cyperus rotundus, batang bambu Bambusa sp, batang sawi Brassica juncea L, batang jambu biji Pisidium guajava, dan juga batang pepaya atau Carica papaya. Selanjutnya, batang mawar atau rosa sp termasuk batang yang jelas yaitu berkayu atau lignosus yang berbentuk bulat atau torus. Sifat batangnya berduri, arah tumbuh batang condong dan arah tumbuh cabang condong-condong ke atas atau patens. Batang mawar termasuk bentuk percabangan monopodial. Batang nangka Mangifera indica termasuk batang jelas yaitu berkayu atau lignosus yang berbentuk bulat atau torus. Sifat batangnya memperlihatkan bekas-bekas daun, arah tumbuh batang condong atau ascendens, dan arah tumbuh cabang condong ke atas atau patens. Batang nangka termasuk bentuk percabangan monopodial. Batang bambu atau Bambusa sp termasuk berbatang jelas berkayu atau lignosus yang berbentuk bulat terus. Sifat batangnya memperlihatkan bekas-bekas daun menumpu, arah tumbuh daun tegak lurus, dan arah tumbuh cabang condong ke atas, termasuk percabangan bentuk monopodial. Batang jambu termasuk berbatang jelas yaitu batang berkayu dan berbentuk bulat. Sifat batangnya melepaskan kerak, arah tumbuh batang condong, dan arah tumbuh cabangnya condong ke atas, termasuk percabangan monopodial. Batang bayam memiliki batang berbentuk jelas yaitu basah herbaceous yang berbentuk bulat. Sifat batangnya licin atau leafish. Arah tumbuh batang tegak lurus, erectus, dan termasuk percabangan monopodial serta memiliki perarakan tunggang. Batang rumput teki, Cyperus rotundus, memiliki batang yang termasuk berbatang jelas yaitu basah herbaceous yang berbentuk segitiga. Sifat batangnya licin, arah tumbuh batang tegak lurus, teki-tekian memiliki perakaran serabut. Selanjutnya batang sawi atau Brassica juncea L. Memiliki batang yang termasuk batang jelas yaitu berkayu atau lignosus, berbentuk bulat atau teres. Sifat batangnya memperlihatkan bekas-bekas daun. Arah tumbuh batang tegak lurus atau erectus dan arah tumbuh cabang condong ke atas atau patens dan termasuk percabangan monopodial sawi memiliki perakaran serabut. Untuk kesimpulannya dari praktikum ini adalah yang pertama, batang dapat dibedakan dalam beberapa jenis bentuk yaitu bulat teres, contohnya pada tanaman mawar, nangka, mangga, jambu, bambu, bayam, dan sawi. Dan berbentuk segitiga contohnya pada batang teki-tekian. Yang kedua, batang memiliki macam-macam arah tumbuh yaitu condong contohnya pada tanaman mawar, nangka, mangga, jambu, dan tegak lurus yaitu pada tanaman bambu, bayam, sawi, dan teki-tekian. Batang yang memiliki fungsi menyimpan cadangan makanan, jalur resorpsi,
dari bawah ke atas, jalur asimilasi, dan pendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.